Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kami dari SDN 3 Bendosari Kecamatan Pelantungan akan menyampaikan praktik baik tentang asesmen interaktif dengan pemanfaatan fitur penilaian melalui AI. Dalam hal ini narasumber nanti akan menyampaikan dengan menggunakan platform Yground. Mudah-mudahan praktik baik ini bermanfaat untuk kita semua. Pertama-tama Bapak Ibu masuk ke browser. Di Google Bapak Ibu silahkan masuk menggunakan akun belajar. Karena dengan menggunakan akun belajar, Bapak dan Ibu akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih banyak daripada menggunakan akun yang biasa. Nah, saya akan masuk dengan akun belajar. Kemudian kita ketikkan Yground. Kemudian kita pilih Quizzes is no Yground, Teacher AI and Resources. Karena saya sudah sering masuk, maka saya langsung ke beranda. Jika Bapak atau Ibu belum pernah masuk, maka silahkan daftar atau masuk menggunakan akun Google atau akun Belajar ID. Disarankan menggunakan akun Belajar ID karena memberikan fitur premium secara gratis. Kemudian kita klik buat. Di sini ada penilaian, presentasi, video, analisis, dan flashcard. Karena fokus kita pada asesmen atau pembuatan soal, maka kita pilih yang penilaian. Ada 3 pilihan: impor lembar kerja atau pertanyaan, hasilkan dengan AI, dan buat dari awal. Karena kita akan memanfaatkan fitur AI, maka kita akan memilih hasilkan dengan AI. Ada dokumen, teks atau from, web, dan YouTube. Jika kita memilih dokumen, maka kita harus mengupload file. Jika filenya ada di perangkat kita pilih upload dari perangkat atau unggah dari perangkat. Kemudian jika ada di drive, maka kita memilih yang upload melalui drive. Karena file saya ada di perangkat, maka saya akan memilih unggah dari perangkat. Dan proses mengunggah ini memerlukan waktu beberapa saat tergantung dari sinyal atau jaringan. Jika jaringannya atau sinyalnya kuat, maka akan cepat terunggah. Kemudian kita pilih bahasa dan soal, kita pilih berapa. Saya pilih otomatis. Kemudian kita milih mata pelajaran. Kemudian kita memilih kelas berapa. Dan level soal ada level 1, 2, dan 3. Kita bisa memilih sesuai yang kita harapkan. Setelah itu kita klik tombol hasilkan kuis. Nah, Bapak Ibu sudah bisa terlihat ada materi di sebelah kiri dan pertanyaan.
Kita bisa mengedit jika soal ini membutuhkan pengeditan atau ada hal-hal yang kurang atau ingin ditambahi, ingin dilengkapi, Bapak Ibu bisa mengedit. Kalau sudah yakin, maka kita bisa klik tombol simpan. Untuk tombol review, kita bisa lihat bagaimana tampilan yang ada di perangkat siswa. Kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pilihan teks atau prompt, kita akan menulis. Di sini akan saya tulis, buatkan soal mata pelajaran matematika, materi tentang sudut. Nah, kelas 5 fase C. Nah, setelah kita menulis promptnya, kita isi jumlah soal yang kita inginkan. Di sini saya memilih 10 mata pelajaran matematika kelas 5, kemudian lanjutkan. Kita bisa memilih topik yang sesuai. Saya memilih mengidentifikasi jenis sudut, mengukur sudut, menjumlahkan sudut-sudut, dan menggambar sudut dengan tepat. Kemudian klik hasilkan kuis. Tunggu beberapa saat. Ini juga tergantung dengan kekuatan sinyal atau jaringan ya Bapak Ibu. Nah, sudah dihasilkan soal. Seperti biasa, kita koreksi dulu soalnya, kita edit jika memerlukan pengeditan. Tapi sebaiknya kita koreksi atau kita edit karena membuat soal melalui AI itu terkadang ada hal yang kurang tepat. Seperti ini, coba kita lihat soal pertama, apa nama sudut yang lebih kecil? Ternyata jawabannya sudut tumpul, kurang tepat ya Bapak Ibu tadi. Ya, kita edit menjadi sudut lancip yang betul. Kemudian untuk soal yang kedua, kita klik tombol edit, sebutkan jenis sudut yang tepat. Oke, itu sudah benar kuncinya. Dan Bapak Ibu, kita bisa impor gambar, bisa unggah jika ada di perangkat kita. Karena saya tidak ada di perangkat gambar yang saya inginkan, saya akan cari. Saya akan mencari terkait gambar berbagai macam sudut. Nah, nanti akan muncul beberapa gambar Bapak Ibu. Nah, kita bisa memilih salah satu gambar kemudian simpan. Gambar akan terlihat seperti pada layar, dan kita simpan soal tersebut. Begitu seterusnya Bapak Ibu, kita koreksi kembali soal-soal yang sudah dihasilkan melalui fitur ini. Jika dirasa sudah tepat dan cukup, kita bisa menyimpan soal tersebut. Bapak dan Ibu, di sini ada fitur tambah pertanyaan serupa, kemudian ada terjemahan kuis, hasilkan kartu flash,
Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan memanfaatkan fitur hasilkan kartu flash. Biasanya ini digunakan untuk penguatan, review, atau refleksi siswa di akhir pembelajaran. Di depan ada soal, di belakang ada jawabannya. Nah, kita bisa buat kartu flashnya untuk memberikan penguatan pada siswa di akhir pembelajaran. Kita klik salin dan simpan. Kemudian kita kembali ke beranda. Kita buat sekarang melalui YouTube. Kita jelajahi, kita ketik video yang ingin kita tampilkan. Misalnya ini peta dan unsur-unsur pada peta. Kemudian kita cari. Di sini akan tampil berbagai jenis video terkait peta. Kita bisa pilih yang sesuai yang kita inginkan. Setelah kita pilih, klik masukkan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada fitur memangkas. Nah, dalam video pastinya ada bagian-bagian video yang tidak kita perlukan ya Bapak Ibu. Jadi fitur memangkas ini bisa digunakan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang peta dan orang yang ahli membuat peta tidak diperlukan. Nah, saya akan coba bagian awal ini masih perkenalan Bapak Ibu. Saya akan coba potong tadi sudah saya cek di detik ke-12. Kemudian kita cek, scroll terus, kita cek lagi. Biasanya bagian belakang sebelah barat adalah Samudra Hindia. Demikian penjelasan tentang peta. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita potong Bapak Ibu di bagian belakang. Saya akan potong tadi kira-kira di menit 7:19 detik. Nah, ini Bapak Ibu fitur memangkas. Jadi yang ada dalam video itu adalah materi yang diperlukan dalam pembuatan soal. Jadi AI-nya tidak bingung ya Bapak Ibu ya. Hanya materi yang diperlukan dalam pembuatan soal yang ada dalam video tersebut. Sudah yakin? Jika sudah dirasa yakin, kita klik tombol masukkan. Nah, ini tadi Bapak Ibu saya memangkas di awal video 12 detik, kemudian diakhiri di menit 7:19 detik. Kemudian kita cek untuk jumlah soal, kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Ya, saya memilih 10, kemudian kita memilih mata pelajaran ya Bapak Ibu. Ya, kita milih pengetahuan alam kelas 5, kemudian hasilkan kuis. Tunggu beberapa saat.
Ini juga tergantung dari kekuatan sinyal atau jaringan ya Bapak Ibu, dan tingkat kesukaran soal yang akan dibuat yang berasal dari video. Kita tunggu beberapa saat. Nah, Bapak Ibu sudah mulai terlihat. Ya, ini sudah muncul soalnya. Dan seperti biasa kita teliti dulu Bapak Ibu. Soal nomor 1 sampai nomor 10 kita teliti. Jika ada yang perlu diedit, kita edit. Dirasa yakin, kita klik tombol simpan. Nah Bapak Ibu, kita juga akan membuat soal dengan kartu flash untuk memberikan review, penguatan, refleksi kepada murid ya. Jadi melalui fitur ini juga murid akan semakin kuat pemahamannya. Nah, kita kembali ke beranda. Kita ke perpustakaan. Di situ banyak soal-soal yang telah kita buat itu terkumpul di sini Bapak Ibu. Nah, soal-soal sudah terlihat. Kita bisa memilih soal yang akan kita ujikan kepada anak-anak. Caranya bisa kita download nanti kita bisa klik cetak atau unduh. Nah, kita bisa simpan dalam bentuk PDF di perangkat kita. Ya, kalau sudah tersimpan, kita bisa print dan dibagikan kepada anak-anak. Ya, itu kalau bentuknya paper atau kertas. Nah, ini kalau ingin memainkan sebagai permainan. Kita akan coba memainkan melalui perangkat Bapak Ibu ya. Klik mainkan sekarang. Di sini ada 2 mode. Mode klasik berarti siswa bekerja dengan kecepatan mereka sendiri. Ya, itu mandiri. Siswa mengerjakan secara klasikal. Kemudian kalau mode guru memimpin, berarti nanti guru yang mengendalikan sebagai sumber, satu-satunya sumber. Jika anak atau murid ingin ke soal berikutnya, maka menunggu instruksi dari guru mengklik tombol berikutnya. Ini ada mode kecepatan guru, mode kertas. Ya, kita bisa scroll ke bawah. Kita bisa melihat apa yang ingin dilengkapi. Jika dirasa sudah lengkap, kita klik tombol mulai permainan ya Bapak Ibu.
mulai mengerjakan soal. Bermain sambil belajar. Di sini anak bisa masuk dengan membuka alamat tersebut dan memasukkan kode melalui background ya, masuk ke background ya. Alamatnya, ini kodenya. Kemudian kita juga bisa salin link. Kita kirim ke grup kelas melalui WhatsApp bisa. Ya, kita pastekan di sini. Kemudian kita kirim. Nah, coba kita buka. Ini sebagai anak ya. Munculnya seperti apa di perangkat peserta didik kita. Ya, seperti ini kurang lebih penampilannya Bapak Ibu, tampilannya. Kita tulis nama, anak-anak nanti akan menulis nama. Mulai. Nah, itu ada qubit. Nah, kita bisa lihat yang hadir tadi sudah ada kan satu murid kita, Safia. Nanti kalau murid-muridnya banyak yang hadir, ada banyak nama di sini Bapak Ibu, daftar nama yang sudah hadir. Nah, ini di tampilan peserta didik kita. Nah, qubitnya itu bisa dimodif Bapak Ibu, jadi anak-anak suka bisa memilih sesuai selera mereka. Nah, kalau yang ini fitur rambut sepertinya pakai koin. Ini ada topi. Mungkin nanti mereka akan memilih sesuai selera mereka Bapak Ibu. Kemudian baju. Kalau yang suka main bola, pasti suka milih kaos bola. Saya pilih ini. Kemudian celananya saya pilih yang warna biru, sepatunya warna coklat. Oke, ini tampilannya. Nanti banyak peserta anak-anak di sini Bapak Ibu. Jika mereka sudah masuk ada di ruangan ini. Nah, kita coba klik mulai sekarang. Ini di tampilan kita ya, tampilan guru. Di tampilan anak, nah seperti ini. Ya, kalau jawabannya benar, nah seperti itu tampilannya. Nah, pada tampilan guru terlihat itu yang menjawab sudut lancip 1 terjawab. Bapak Ibu, di bawah sini ada fitur. Nah, fitur ini bisa kita gunakan untuk membahas soal. Apa nama sudut yang lebih kecil dari 90 derajat? Bisa kita bahas bersama peserta didik kita. Jadi setelah soal dikerjakan, langsung kita bahas bersama. Yang pakai mode guru tadi ya Bapak Ibu ya. Kenapa jawaban mereka benar, ada yang kurang tepat. Kemudian fitur papan tulis. Kalau klik tombol ini biarkan siswa menggambar, berarti siswa bisa menulis dari perangkat mereka. Ya, kita bisa lihat namanya. Nah, kita ke fitur siswa ya Bapak Ibu. Misalnya siswa mengetik
saya mau bertanya. Kemudian kita lihat tampilan pada kita atau guru. Ya, kita kembali ke papan tulis Anda. Sama kita juga ketikkan silakan misalnya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada rode beralih ke mode kecepatan siswa. Putar rodanya, nanti siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan. Kemudian ada tombol mata ke depan. Kalau kita klik, nah nanti di siswa, nah muncul seperti ini di perangkat siswa. Harap fokus pada layar guru. Nah seperti itu. Asik kan Bapak Ibu? Mempermudah kita sebenarnya ini. Kemudian soal berikutnya, nah ini muncul gambar juga karena tadi kita membuat gambar, sisipkan gambar. Oke, jawabannya benar. Seperti ini kurang lebih Bapak Ibu tampilan pada siswa atau peserta didik. Ya, kemudian kita akan mempraktekkan penggunaan flashcard secara sekilas ya Bapak Ibu. Sebentar saja. Ya, kita pilih mainkan sekarang. Tadi ada fitur buat PR Bapak Ibu, bisa juga buat PR. Klik mulai. Salin link. Kita kirim lagi ke grup. Kita kirim. Kemudian siswa klik link tersebut. Siswa bisa menulis nama mereka. Misalnya ini saya beri nama Anita. Mulai. Nah, ini muncul. Nah, mulai sekarang. Nah, ini fitur yang tampak pada perangkat siswa. Apa yang dimaksud dengan peta? Ini fitur pada perangkat kita sebagai guru. Kemudian kita klik balikan kartu. Nah, siswa bisa berefleksi atau review. Oh, ternyata jawaban saya betul. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama berlatih terkait asesmen interaktif dengan pemanfaatan fitur penilaian melalui AI. Nah, kan banyak itu Bapak Ibu fitur-fitur atau platform-platform AI yang mempermudah kita untuk membuat soal atau asesmen. Nah, kali ini kita akan berlatih bersama untuk membuat asesmen dengan platform khususnya Playground. Oke, Bapak Ibu, pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam kan sekarang kita kan lagi digalak-galakannya sama menteri kita. Pendekatannya pakai pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, jadi Bapak Ibu saat membuat perencanaan pembelajaran nanti itu diharapkan seperti ini. Nah, seperti lingkaran ini Bapak Ibu.
ini tujuan yang utama kita adalah 8 DPL, 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, pengenalan kritis. Terus dalam pelaksanaannya itu harus bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Saat proses pembelajarannya pun harus ada pengalaman belajar, siswa itu memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian merefleksi. Jadi kalau ada pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksikan, Bapak Ibu diharapkan menggunakan metode atau model pembelajaran yang di dalamnya ada sintak-sintaknya ini, memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Contohnya seperti problem based learning, project based learning, discovery learning, dan lain sebagainya. Kemudian ada kerangka pembelajarannya, kemitraan, interaktif pedagogis, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, hari ini kita akan fokus Bapak Ibu untuk membuat asesmen. Tadi kan Bapak Ibu sudah paham kalau dalam pembelajaran mendalam ini harus bermakna, berkesadaran, menyenangkan. Jadi sebisa mungkin kita bisa menciptakan asesmen juga yang bermakna, berkesadaran dan menyenangkan kepada peserta didik kita. Jadi asesmen itu tidak melulu formal melalui paper atau kertas, bisa dirancang atau menggunakan media yang menyenangkan, karena anak-anak zaman sekarang itu anak-anak generasi alfa. Asesmen itu kan sesuai tujuannya. Bapak Ibu pasti pernah mendengar assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Bedanya apa Bapak Ibu? Pasti sudah paham ya. Kita ulas sedikit lagi tentang asesmen 3 itu. Kalau asesmen of learning itu dilaksanakannya biasanya seperti sumatif di akhir unit pembelajaran selesai. Itu of learning untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran pada peserta didik, of learning. Kalau for learning itu kita tujuannya untuk memperoleh informasi, baik cara mengajar kita, peserta didik kita, itu namanya assessment for learning, Jadi itu for learning itu bisa formal dan informal. Kalau yang formal itu biasa kita memberi anak setelah pelajaran ini dikasih tes atau soal, itu formatif. Kalau yang informal bisa berupa observasi, pengamatan kita terhadap pelaksanaan pembelajaran hari ini. Itu for learning, untuk memperoleh informasi proses belajar dan mengajar agar lebih baik lagi ke depannya. Kalau as learning itu asesmen yang dilakukan oleh peserta didik. Kalau as learning, jadi yang menilai itu peserta didik, refleksi dan lain sebagainya. Oh, saya kurangnya apa, saya bisanya apa, itu as learning. Oke Bapak Ibu. Nah, dalam pengalaman pembelajaran mendalam itu ada apa tadi tahapannya, pengalamannya? Memahami, mengaplikasi apa yang sudah dipahami, dan yang terakhir ada tahapan merefleksi. Itu adalah pengalaman belajar yang diharapkan dalam pendekatan mendalam. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya saja Bapak Ibu, membuat asesmen dengan bantuan AI. Saat ini kita akan menggunakan platform yang namanya Playground. Sampai ya di tahapan ini ya Bapak Ibu ya, harus masuk dengan akun belajar nih, biar mendapatkan fitur tadi AI-nya. Sudah masuk, kita buat.
Ini ada penilaian, ada presentasi, ada video, ada analisis, ada flashcard pilihannya. Iya. Nah, ini udah masuk Ibu ke penilaian, Bapak Ibu. Ini penilaian. Kemudian informal. Kalau ini kalau Bapak Ibu sudah buat di file dalam bentuk file ini di sini, nanti soalnya akan muncul. Kalau ini Bapak Ibu mau buat di backgroundnya, ngetik, nah buat dari awal. Di sini juga banyak soal-soal yang dibuat dari guru-guru lain juga ada di sini. Kalau ini Bapak dan Ibu ingin membuat tapi dibantu sama AI. Nih, kalau Bapak Ibu punya file materi dalam bentuk dokumen, silakan diupload dokumen materinya. Kalau Bapak Ibu pandai merangkai kata, silakan buat prompts atau teksnya, ya. Kalau materinya ada di situs web, silakan klik alamatnya webnya. Kalau dari video YouTube, silakan tempel linknya di sini. Nah, nanti dari dokumen atau teks prompt atau alamat di web atau YouTube itu nanti bisa otomatis menghasilkan soal. Bapak Ibu mau yang mana? Bisa. Jadi tergantung sinyal ya Bapak Ibu, kalau sinyalnya bagus ya cepat. Tapi saya gimana? Kalau pakai YouTube, Bapak Ibu silakan klik YouTube-nya. Kita klik, misalnya kita ingin mencari tentang tata surya. Ada apa ini? Perlindungan ya? Aku cuma mau ngajak kenalan dong. Terus bariku Klik yang videonya. klik yang videonya. Videonya diklik. Klik. Klik videonya. Alamatnya kita kopikan. Matahari berukuran Alamatnya ini ya, yang ini. Ini di atas. Iya. Copy. Klik kanan. langsung ke sini. Ctrl C delete. Terus di sini tempel, kalau kita pakai itu tempel di sini. Paste. Bapak Ibu di sini pilih pelajarannya tentang apa? Tadi lupa ya. Lupa. Kalau itu tadi kelas 6. Kelas 6. Sudah muncul. Terus ini udah, oke. Ini Bapak tadi apa modelnya? Pas. Nah, kelas 6 ya. Ini soalnya mau 5, mau 8, mau 10, mau 15. Ya, jumlah soalnya 5 ya. Klik 5. Kontrol C, apa tadi? Kontrol C. Apa? Copy. Copy ya, naik copy kan kontrol C, copy ke background. Ini satu klik. Iya. Tahu bareng buatan. Harusnya kita mau ini buatan. Kelas 3 kuis nah. Oke. Terus 5 10. Ayo selima wae. Terus Hasilkan kuis. hasilkan kuis. Ayo sih kan dari 10. Ya. Ini misalnya 10 soal ya. Hasilkan kuis saat itu. Terus hasilkan kuis. Ini hasilnya. Tungguin. Harus sinyalnya kuat. Jadinya kayak biasa. Ayo metode kayak ini terus kayak ngono. Nah itu udah jadi punya syarat. 10. Itu Pak, ini Pak. Ya jadi. Orang sekali mana? Jadi Udah soalnya mana? Nah itu soalnya udah jadi kalau berhasil. Nah ini udah jadi Bapak Ibu. udah banyak nih. Harus dianu tapi harus dikoreksi, dicek, ya dicek lagi. Kalau mau diedit sini Bapak Ibu, edit mau tambah gambar di sini,
edit soal nomor 1 misalnya. Coba bikin. Oke, fungsi itu. Nambah pertanyaan, ini nambah kan nambah pertanyaan tak klik. Itu terus dia sebetulnya. Simpan. Kalau udah diedit, Iya. Saya tuh buatnya apa? Bukan Alamat yang mau ini, itu kan klik dah. Jadi kalau tanggal primo dan hari. ini nanti munculnya kayak gini. Ke 10. Awal edit. Ini edit ya. Ini ada mau ganti pilihan ada apa ini bisa ada. Berarti dia kenal. Nah ini apa mau menjodohkan list yang singkat. itu masuk. Gambar di sini. Masih gambar. Jika soalnya itu dimunculkan video, maka Bapak Ibu pilih yang video. Jadi nanti ada video, ada soalnya. Kalau membutuhkan analisis, Bapak Ibu bisa mengupload dokumen atau gambar yang nantinya membutuhkan analisis siswa. Kemudian ini ada flashcard. Flashcard itu ada pertanyaan di depan dan jawabannya ada di belakang. Ini juga biasanya dimanfaatkan atau digunakan untuk refleksi siswa atau murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Mikaela Azahra dan teman saya Valencia Angelin Diana Wilda. Kami dari kelas 5 SD Negeri 3 Bendosari. Bu Guru pernah mengajak saya mengerjakan soal di HP. Sangat seru sekali, apalagi apabila jawabannya benar. Saya bersorak gembira. Tetapi jika sinyal tidak bagus, kita akan ketinggalan soal. Maka harus bagus. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di era digital ini, asesmen berbasis AI bukan lagi sekedar alat ukur hasil pembelajaran, melainkan jembatan untuk memahami pola pikir siswa secara personal. Asalkan kendali utama tetap berada di tangan guru sebagai kompas moral pembelajaran. Terima kasih.